Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa yajtanibut taghut. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang kami hormati, diri kita serta alam semesta ini tercipta dari Nur Muhammad, yaitu sifat, dan Nur Muhammad tercipta dari Nur Dat Allah. Fisik kita tercipta dari 4 unsur, yaitu unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah. Jadi, wujud kita adalah wujud Allah yang zahir dalam rahasia. Rupa, bentuk, dan nama kita adalah sifat Allah yang zahir dalam rahasia. Kelakuan kita adalah kelakuan Allah yang zahir dalam kun. Jadi, selain Allah tidak wajib adanya. La wajibal wujud illallah. Tidak ada yang wajib adanya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, kenyataannya kita terlalu banyak menuhankan selain Allah. Seperti kita terlalu tunduk, taat, mengabdi kepada sesama karena hartanya. Maka kita telah menuhankan orang itu dan hartanya. Kita terlalu tunduk, taat, mengabdi kepada sesama karena jabatannya. Maka kita telah menuhankan orang itu dan jabatannya. Kita terlalu merasa mulia, merasa bisa, merasa bangga, maka kita telah menuhankan diri kita sendiri. Kita beribadah, mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena hanya ingin pahala, ingin surga, dan takut neraka. Maka kita telah menuhankan pahala, surga, dan neraka. Kita ingin dipuji, dipuja, ingin dilihat orang lain, maka kita telah menuhankan diri kita dan pujian-pujaan itu. Jadi, disadari atau tidak, kita telah menuhankan dan menyembah Tuhan yang banyak. Saudara-saudaraku yang kami hormati, untuk menjadi pelaku-pelaku tauhid yang murni, untuk memperoleh penjiwaan tauhid yang murni, maka kita harus melakukan bertorekoh. Dalam bahasa kita, bertirakat. Kita harus melakukan riyadhah. Kita harus melakukan istiqomah. Kita harus melakukan wara' dan sebagainya. Seperti yang telah dilakukan oleh ulama-ulama kita yang terdahulu. Tidak cukup dari membaca, menulis, dan menghafal. Karena pelajaran akidah, pelajaran tauhid, supaya bisa menjiwai kepada kita, harus melakukan hal-hal yang telah dicontohkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Karena masuk ranah kepada ilmu lelaku, kerohanian, penjiwaan, dan sebagainya. Tidak cukup dengan membaca, menghafal, dan menulis. Maka apabila ada orang yang hanya bisa
memberi pengetahuan, pemahaman tauhid. Lantas dia sudah menjiwai tauhid itu, sudah mengaku-ngaku dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu telah berbohong. Saudara-saudaraku yang kami hormati, fenomena atau kejadian yang muncul saat ini sungguh sangat membahayakan dan merusak bagi orang-orang awam, generasi seterusnya, yang dapat merusak akidah kita, yang mana akidah kita bermuara kepada konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu dengan munculnya gerakan-gerakan pembelokan akidah, gerakan-gerakan pensyirikan, gerakan-gerakan pembodohan, gerakan-gerakan perbudakan spiritual, dan pemaksaan agar menghormatinya, agar memuliakan golongannya, agar memujanya, memujinya dengan bertopeng agama, bertopeng nasab dan turunan, bertopeng surban, jenggot, tongkat, jubah, dan sebagainya. Saudara-saudaraku yang kami hormati, Allah memberi akal kepada kita supaya kita bisa berpikir siapa yang menciptakan, yang menghidupkan, yang menggerakkan, dan sebagainya. Siapa yang wajib disembah, dipuja, dipuji, dikultuskan, dan sebagainya. Tidak ada lain, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La wajibal ma'bud illallah. Tidak wajib adanya sesembahan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang kami hormati, kita diciptakan dari Nur Muhammad yang sama. Batang tubuh kita diciptakan dari 4 unsur yang sama. Lalu, mengapa kita taat, tunduk, mengabdi, memuji kepada sesama? Padahal kita semua akan musnah, akan hancur. Sesuai dengan firman-Nya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatunya pasti musnah, hancur, kecuali zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman-Nya lagi, la haula wa la quwwata illa billah. Selain Allah tidak mempunyai daya, upaya, kemauan, kemampuan kecuali Allah yang mengizinkannya. Saudara-saudaraku yang kami hormati, tidak ada niatan dari kami untuk menggurui dan menghakimi, menjustis siapapun. Karena kita semua tidak mengerti apa-apa. Kita semua sama tidak tahu apa-apa. Kita semua bodoh. Kita semua pendosa, pelaku-pelaku perbuatan mungkar, tempatnya salah dan lupa. Jadi, yang menghendaki, yang memberi kemauan pada kita untuk saling menasehati, itu Allah. Yang menghendaki supaya menasihati yang lainnya, itu Allah. Yang memberi kemampuan berbicara untuk menasihati yang lainnya, itu Allah. Bukan kita dan bukan siapa. Sebenarnya, hakikatnya kita tidak ada. Segalanya Allah yang melakukan. Kurang lebihnya, wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.